Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, talabul ilmi afdalu indallah minas shalah was siyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu Musalla Agdan Syakura yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh agama, para asatidz, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmatul iman wal Islam wal ihsan, juga nikmat ilmu. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Sabtu memasuki malam tanggal 19 di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 di bulan Agustus tahun 2021, kita dapat kembali menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, semoga mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, pendobrak kebatilan, penyingkap kejoliman, penegak kebenaran dan keadilan di muka bumi,
yang telah membawa umat manusia minal dhulumati ilan nur, ay minal kufri ilal iman, dari kekufuran kepada keimanan, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap cinta dan tetap setia kepada beliau, mentaati, menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Mushola Abdan Sapuro, Perumahan Citra Indah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini pengajian rutin kita adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke 193. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pahalanya dari bacaan Fatihah dan pahala dari bacaan sholawat yang akan kita baca, kita hadiahkan khusus untuk anak saya, anak pertama, Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin, yang telah wafat 13 hari yang lalu. Tepatnya almarhum dipanggil oleh Allah pada hari Ahad tanggal 6 Muharram tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus tahun 2021 pada pukul 12.45 di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi, Bogor. Adapun beliau dilahirkan pada malam Ahad, malam Nuzulul Quran, malam tanggal 17 Ramadan tahun 1417 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Januari tahun 1997. Jadi genap usia beliau kurang lebih 24 tahun. Kita hadiahkan pahala dari bacaan Fatihah dan sholawat yang akan kita baca untuk almarhum Ananda tercinta, putra saya yang pertama yang bernama Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Kita doakan khusus almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin, umumnya keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita doakan semoga mereka semuanya yang saat ini sedang berada di alam barzakh, sedang berada di alam kubur, kita doakan semoga almarhum dan yang lainnya di alam kuburnya senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ridho Allah, berada dalam maghfirah Allah. Alam kuburnya oleh Allah dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, diselamatkan dari azab kubur. Kemudian mereka semuanya khusus almarhum dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ruhnya dikumpulkan bersama ruhnya orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلة العبيد محمد رجيك شهاب قد ضاقت حيلة العبيد محمد رجيك شهاب وأهلي ومن نصره ومن تبعه أدركهم يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة أنال بها صلاة أنال بها صلاة أنال بها صلاة أنال بها زيارة شرفك وشرفه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا Muhammad. Sungguh akan menyesal di hari kiamat nanti, ada kesempatan tidak mau thalabul ilmi. Sungguh akan menyesal di hari kiamat nanti, ada kesempatan tidak mau hadir ngaji. Dia akan celaka, di akhirat akan sengsara, amalnya sia-sia, dimasukkan ke neraka. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Menghadiri majlis ilmu
tidak usah merasa malu. Niat menjalankan perintah Allah dan Rasulmu, menghadiri majlis ilmu, tidak usah merasa jauh. Niat menjalankan perintah Allah dan Rasulmu, mencari ilmu agama itu sangat utama untuk mendukung ibadah supaya jadi sempurna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pasti akan celaka orang buta ilmu agama, tidak paham hukum agama, di akhirat masuk neraka. Pasti akan celaka orang buta ilmu agama, tidak paham hukum agama, di akhirat akan disiksa. Marilah kita ngaji, laksanakan perintah Nabi. Marilah kita ngaji, laksanakan perintah Nabi, sambil niat silaturahmi, mencari ridha ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada kesempatan pertemuan taklim kita malam ini, kita akan membicarakan, akan membahas mengenai 10 perkara yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah atau doa kita ditolak oleh Allah. Jadi yang 10 perkara ini menjadi penyebab penghalang sampainya doa kita kepada Allah, atau menyebabkan doa kita tidak dijawab atau tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab suci Al-Qur'an, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua ayat 186. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
ayat ini, wa ija sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni ayat ini dihitabkannya kepada Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud kepadamu, mu di situ maksudnya adalah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, maka jawablah, fa inni qaribun, bahwa sesungguhnya aku adalah dekat, sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi, melaksanakan segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 186. Kemudian di ayat yang lainnya, yaitu surah yang ke-40, surah Al-Mu'min juz ke-24 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah dalam ayat ini, waqala, dan telah berfirman sapa rabbukum, Tuhanmu yaitu Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan bagimu doamu, niscaya aku akan mengijabah doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, yakni tidak mau berdoa kepadaku, kepada Allah, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Demikian Al-Quran surah 40 Al-Mu'min juz 24 ayat 60. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian malam Sabtu pada Isa Mushola Abdan Sapura, Citra Indah yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi jangan lupa bahwa ada 10 perkara yang dapat menyebabkan doa kita tidak didengar, yang dapat menyebabkan doa kita tidak dijawab, tidak direspon, tidak diijabah, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya lah kita mengetahui 10 perkara tersebut, yang apabila kita sudah mengetahui 10 perkara tersebut, tentu kita akan berusaha untuk menjauhi 10 perkara tersebut agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau menerangkan, matat qulubukum fi asrati asya'a. Al-awwalu arabtumullaha falam tu'addu haqqah. Wasani qara'tum kitaballahi walam ta'malu bih. Wasalis adda'aitum hubba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Warabi'u adda'aitum adawata syaitan wa waffaqtumuhu. Wal khamisu ahbabtumul jannah walam ta'malu li ajlih. Wasadisu karihtumun nara wa fa'altum ma'asih. Wasabi'u
tubsirunal qadata fi aini akhika wa nasiyal jaja'a fi ainaika. Wasamin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wattasi'u ta'muruna biz zakah walam tu'addunaha walam ta'dunaha wal ashir tattabi'unal janajah walam tatta'idu biha. Nah, ini keterangannya. Keterangan tersebut isinya menerangkan tentang 10 perkara yang dapat menyebabkan doa kita tidak didengar, tidak direspon, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, sebelum kita bahas satu persatu dari 10 perkara tersebut, tadi ketika saya menyampaikan mukaddimah, mungkin oleh karena pikiran saya belum jernih sehingga tidak connect. Tadi saya sedikit salah baca. Ya, di antara bapak-bapak mungkin ada yang tahu kalau itu salah baca, tapi tidak berani menegur. Atau juga mungkin ada yang memang nggak tahu sehingga dianggapnya benar aja gitu. Padahal saya tadi salah baca. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadin. Itu Muhammadin salah, dibaca JR. Seharusnya Muhammadun. Maaf, tadi saya belum connect. Jadi mungkin pikiran masih kemana-mana gitu ya. Jadi waqala itu qala kan fi'il madi, sayyiduna itu fa'il. Jadi mubdal minhu. Muhammadun itu badal kul min kul atau badal syek min syek dari lafaz sayyiduna. Jadi waqala dan telah bersabda sopo sayyiduna penghulu kami Muhammadun, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya baca waqala sayyiduna Muhammadin, itu Muhammadin salah. Jadi yang benar dibaca rofa Muhammadun. Mohon maaf saya ralat ya. Soalnya ini diliput. Nanti ini nyebar kemana-mana, mungkin banyak, tidak menutup kemungkinan banyak kiai yang dengar ceramah saya ini salah ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yang dapat menyebabkan doa kita tidak didengar, tidak direspon, tidak diijabah oleh Allah. Yang pertama, arabtumullaha falam tuaddu haqqahu. Kalian mengenal Allah, akan tetapi kalian tidak menunaikan hak Allah. Alhamdulillah, dengan sababiyah, dengan wasilah ilmu dari guru-guru kita, para ulama kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, dengan wasilah sababiyah dari beliau-beliau itu, alhamdulillah kita dapat mengenal Tuhan kita, yaitu Allah. Itu wasilahnya, sababiyahnya dari guru-guru kita. Jadi kita tidak boleh melupakan jasa guru-guru kita. Mereka lah yang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Mungkin kita masih ingat dulu waktu di madrasah atau di pengajian kita diajarkan oleh guru kita sifat wajib 20. Allah wujud kita baka mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah, sehingga kita dapat mengenal siapa Tuhan kita. Nah, ini yang pertama, kalian mengenal Allah,
kalian mengenal Tuhan kalian yaitu Allah. Falam tu'addu haqqahu, akan tetapi kalian tidak menunaikan hak Allah. Akan tetapi kalian tidak memenuhi hak Allah. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan kita wajib merasa bahwa kita diciptakan oleh Allah atas kehendak Allah. Seandainya Allah tidak menghendaki keberadaan kita di alam dunia, tentu kita tidak akan pernah lahir ke alam dunia. Oleh karena kita merasa bahwa diri kita diciptakan oleh Allah, dan Allah yang menciptakan kita adalah Khalik, Sang Pencipta, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Rabbus Samawati wal Ardi, Tuhan yang telah menciptakan, mengatur, mengurus 7 lapis langit dan bumi dan seluruh alam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Alhamdulillah kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa yang telah menciptakan 7 lapis langit? Siapa yang telah menciptakan 7 lapis bumi? Siapa yang telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Siapa yang telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di atas bumi, yang ada di dalam bumi, yang ada di lautan, yang ada di planet, yang ada di bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Alhamdulillah kita mengetahui yang menciptakan seluruh alam adalah Allahu Rabbil Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kita sudah mengenal Tuhan kita yaitu Allah. Maka ketika kita nanti setelah kita meninggal dunia lalu kita masuk ke alam kubur, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, ditanyakan oleh malaikat kepada kita. Di antaranya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tentu orang yang mengenal Allah dengan baik, tentu orang yang memenuhi hak-hak Allah dengan baik, untuk disembah, untuk diibadahi, untuk kita berbakti hanya kepada Allah. Tentu dia akan menjawab dengan jawaban Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi kalau hanya sekedar mengenal Tuhan kita adalah Allah, akan tetapi hak-hak Allah untuk disembah, hak-hak Allah untuk ditaati, perintah-perintahnya, hak-hak Allah untuk dijauhi, larangan-larangannya, hak Allah untuk kita bertakwa, takut kepada Allah. Kita tidak melaksanakan hak-hak Allah, tidak memenuhi hak-hak Allah, maka itu artinya kita mengenal kepada Allah. Oleh karena kita tidak memenuhi hak-hak Allah, maka mengenalnya kita kepada Allah adalah merupakan dusta, hanya sebatas di lisan. Maka kalau kita mengakui bahwa Tuhan kita Allah, kalau kita mengakui bahwa kita kenal sama Allah, maka tentu kita harus berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah. Apa hak-hak Allah? Hak Allah adalah untuk diibadahi. Hak Allah adalah untuk kita sembah. Hak Allah adalah untuk kita ruku di hadapan Allah, untuk kita sujud di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 22 Al-Hajj juz 17 ayat 77, Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu di hadapan Allah, dan sujudlah kamu di hadapan Allah, dan sembahlah Tuhanmu Allah, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu Allah, menyembahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali menyembah selain kepada Allah. Wa'alul khaira, dan kerjakanlah segala kebaikan, yakni kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dalam ajaran agama Islam. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang nanti di alam akhirat
oleh Allah akan dijadikan sebagai ashabul jannah, sebagai penghuni surganya Allah, yaitu orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang nanti di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala akan digembirakan, akan disenangkan, akan dibahagiakan, akan diberi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna tiada tara, tiada banding, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terbesit atau tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan-kenikmatan itu sudah ada, sudah disiapkan, sudah dijanjikan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengenal kepada Allah dan mampu memenuhi hak-hak Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup hanya kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Tapi perintah-perintah Allah diabaikan. Larangan-larangan Allah dilanggar. Yang Allah haramkan dia halalkan. Yang Allah sudah haramkan dia halalkan. Berani merubah hukum Allah. Kenal sama Allah tapi berani merubah hukum Allah. Berani berbuat durhaka kepada Allah. Tidak mau memenuhi hak-hak Allah untuk dimuliakan, untuk diagungkan, untuk diamalkan, ditaati segala ketetapan-ketetapannya yang Allah gariskan dalam Al-Quran. Maka kalau keadaan kita seperti itu berarti kita di dalam diri kita sudah mempunyai satu perkara yang dapat menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Jadi nggak cukup kita kenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah, nggak cukup. Setelah kita mengenal makrifat, mengenal Allah, maka kita wajib memenuhi hak-hak Allah. Hak Allah itu untuk ditaati segala perintahnya, untuk dijauhi segala larangannya. Hak-hak Allah itu wajib kita penuhi, kita tunaikan. Dan kita diharamkan berbuat durhaka kepada Allah. Apabila kita sampai berani berbuat durhaka kepada Allah, maka ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah, mengenal Allah tapi berbuat durhaka kepada Allah, mengenal kepada Allah sebagai Tuhannya tapi tidak pernah mau menyembah Allah dalam sholat 5 waktu, mengabaikan perintah-perintah yang Allah wajibkan kepadanya, selalu berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah mengancam kepada orang yang seperti ini. Mari kita lihat ayatnya, terdapat dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Kata Allah dalam ayat tersebut, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menentang kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang muhin, azab yang amat pedih, azab yang amat sangat menghinakan. Itu yang pertama. Maka oleh karena itu, setelah kita mengenal Allah, makrifat kepada Allah, maka selanjutnya kita buktikan dengan amal, bil arkan, dengan perbuatan. Kalau Tuhan kita itu adalah Allah, maka kita buktikan kita menyembah Allah, mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena apabila tidak demikian, maka ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak didengar oleh Allah. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, dan seterusnya kita mohon kepada Allah. Tapi selama ini kita mengabaikan perintah-perintah Allah, menyepelekan perintah-perintah Allah, bahkan banyak melanggar larangan Allah.
maka doa kita enggak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang mampu memenuhi hak-hak Allah walaupun tidak berdoa, baru sebatas keinginan dalam hati, oleh Allah akan dipenuhi. Karena apa? Karena wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kamu. Allah mengetahui apa yang kamu inginkan. Walaupun kita tidak meminta, tidak berdoa, tapi kita memenuhi segala hak-hak Allah, maka otomatis Allah yang mengetahui keinginan kita, oleh Allah akan diijabah keinginan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istilah bahasa logisnya, enggak usah banyak minta sama Allah. Kalaupun kita banyak minta, banyak berdoa, itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu doamu. Berdoa diijabah tidak dijabah itu nilainya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, qaratum kitaballahi wa lam ta'malu bih. Kalian membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa lam ta'malu bih. Akan tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. Kitab Allah Al-Quran selalu kita baca. Akan tetapi isi Al-Quran, isi yang terkandung dalam Al-Quran tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, tidak direalisasikan, tidak dimanifestasikan. Sehingga Al-Quran hanya sebatas di lisan. Baca Quran bagus, itu perintah Allah dan Rasulnya. Alangkah lebih bagus lagi kalau kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar bisa merasakan bahwa Al-Quran ini adalah imam saya. Ketika kita berada di alam kubur, kita akan ditanya oleh malaikat, man imamuka, siapa imam kamu? Orang yang suka membaca Al-Quran dan dia selalu berusaha untuk mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, tentu dia akan menjawab, Al-Quranu imami, Al-Quran imamku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca. Membaca Al-Quran ibadah. Ibadah lisan yang paling afdol, yang paling utama, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, berdoa. Akan tetapi Al-Quran ini diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah bukan hanya mempelajari bacaan Al-Quran saja. Jauh lebih penting dari itu juga kita berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran, supaya kita mendapatkan petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran kalau kita enggak paham isi kandungan Al-Quran? Dan bagaimana mungkin kita akan bisa mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam keseharian kita, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, kalau kita tidak memahami, tidak mengerti isi kandungan Al-Quran. Inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa'un manittaba'ahu qadahu ilal jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat di alam kubur, di hari kiamat, ketika melintas di atas sirat, bagi orang-orang yang mengikuti, yang mengamalkan, yang merealisasikan, mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya membaca Al-Quran tapi kita tidak pernah ada keinginan untuk mengamalkan isi Al-Quran, ini adalah satu perkara yang dapat menyebabkan doa-doa kita enggak didengar oleh Allah. Contoh, Bapak baca ayat tentang zakat misalnya. Coba kira-kira ayat tentang zakat adanya di surat apa, surat berapa, suratnya apa, juz berapa, ayat berapa? Ada yang tahu? Nah, kita baca Quran baca aja, nggak tahu itu ayat tentang apa ya, nggak paham isinya. Salah satu di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 34. Itu ayat yang menerangkan tentang kewajiban zakat. Ayatnya apa? Pernah baca ayatnya? Pernah. Kapan? Lupa lagi, nggak tahu. Kita baca ayat tentang zakat, tapi kita nggak pernah mau zakat. Kita baca ayat tentang sholat, tapi kita nggak pernah mau sholat. Kita baca ayat tentang tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi, dan seterusnya, tapi kita nggak pernah mau tahajud, malas bangun tengah malam. Kita baca ayat tentang sedekah, tentang membelanjakan harta di jalan Allah. Di antaranya Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah, sedekahkanlah harta bendamu di jalan Allah. Tapi kita nggak pernah mau membelanjakan harta di jalan Allah. Malah justru sebaliknya kita bersikap kikir, bin medit, bin pelit, bin buntut kasiran, merecet koneng cap jahe, mereki hese, lamun cari teke. Padahal ayatnya kita baca. Nah, itu satu hal yang dapat menyebabkan doa kita enggak didengar oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan, jadi kalau kita, mungkin diantara kita pernah mengatakan dalam hati, ya Allah, kan saya sering berdoa, minta ini dan itu, tapi kenapa sampai sekarang enggak dikabul? Jangan menyalahkan Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah, tapi kita introspeksi selama ini. Adakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan doa kita enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita rajin, kita getol, kita sering baca Al-Quran, tapi isi Al-Quran diinjak-injak. Kita baca ayat tentang sholat, tapi kita melalaikan sholat, itu artinya menginjak ayat-ayat Allah. Dan seterusnya, para jamaah yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga, kira-kira tamatin jangan nih? Ini tamatin sampai jam berapa ini? Kira-kira kuat nggak ngaji sampai jam 2 malam ini? Lanjut. Hah? Lanjut apa kanjut nih? Ada dua macam, ada lanjut, ada kanjut. Kalau kanjut berarti si Abdul Goplak. Yang ketiga, wasalisu adda'aitum hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Yang ketiga yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengaku adda'aitum, kalian mengaku hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di sini dikatakan akan tetapi wataraktum sunnatah, akan tetapi kalian berani meninggalkan sunnah Rasul. Ngaku cinta Rasul, tapi sunnah-sunnah Rasul ditinggalkan. Ngaku cinta Rasul, tapi membenci Rasulullah. Ngaku cinta Rasul, tapi membenci keluarga Rasulullah. Ngaku cinta Rasul, tapi membenci anak cucu Rasulullah. Ngaku cinta Rasul, tapi membenci keturunan Rasulullah. Ngaku cinta Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalkan. Jadi kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi sunnah Rasulullah ditinggalkan. Salah satu di antara sekian banyak sunnah Rasulullah, merupakan sunnah Rasulullah yang paling diutamakan
dan selalu beliau jaga sampai akhir hayatnya adalah sholat berjamaah. Sampai beberapa hari menjelang wafatnya beliau sakit kritis, sakit parah. Pada waktu itu para sahabat sudah berkumpul di dalam masjid menunggu kedatangan Rasulullah untuk mengimami sholat subuh di hari itu. Ditunggu lama, tidak datang. Akhirnya diutuslah seorang sahabat, yaitu Bilal bin Rabah, untuk menjemput Rasulullah ke hujrahnya. Yang keluar Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah sudah dipesan oleh ayahandanya, tolong sampaikan, hari ini ayah tidak bisa mengimami sholat subuh karena waktu itu sakitnya kritis. Tolong agar Abu Bakar Siddiq dia mau maju ke depan untuk mengimami sholat subuh. Maka disampaikanlah pesan Rasulullah tersebut kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menolak, mengatakan aku tidak mau maju ke depan untuk mengimami sholat subuh berjamaah karena Allah masih hidup. Abu Bakar Siddiq, mertua beliau, menjaga adab kepada Rasulullah. Bukan berarti Abu Bakar Siddiq tidak mentaati perintah Rasulullah, bukan berarti Abu Bakar Siddiq menentang perintah Rasulullah, tapi menjaga adab. Rasulullah masih hidup, nggak mau jadi imam, padahal diperintah Rasulullah. Sehingga adab, kaidah mengatakan al adabu aula bi amri, adab itu lebih utama daripada perintah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah dipapah oleh dua orang sahabatnya dalam keadaan sakit mengimami sholat subuh. Selang beberapa hari kemudian beliau wafat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u adda'aitum adawata syaiton wa wafaqtumuhu. Yang keempat, kalian menyatakan diri bahwa kalian memusuhi syaiton, akan tetapi kalian selalu menuruti ajakan syaiton. Kalian katakan syaiton adalah musuh saya, syaiton adalah musuh bubuyutan saya, syaiton adalah musuh besar saya. Tapi bisikan-bisikan setan diperturutkan, godaan-godaan setan diperturutkan, bujuk rayuan setan diperturutkan. Syaitan mengatakan kepadanya, enggak apa-apa kamu mengatakan bahwa aku musuhmu, tapi kenyataannya kamu melaksanakan bujukanku, godaanku, rayuanku, bisikanku, berarti kamu temanku, kata syaitan. Kalian mengaku bahwa syaitan musuh kalian, tapi selalu memperturutkan ajakan syaitan. Ini perkara yang dapat menyebabkan doa kita enggak diijabah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ahbabtumul jannata walam ta'malu li ajli. Ahbabtumul jannata walam ta'malu li ajli. Yang kelima, kalian ingin masuk ke dalam surga, tapi kalian tidak mau beramal untuk ke surga. Ketika ditanya, kamu pengen masuk surga? Pengen. Suka sholat? Malas. Kamu pengen masuk surga? Pengen. Suka duduk hadir di pengajian rutin? Malas. Pengen masuk surga? Pengen. Suka sedekah? Sayang. Ingin masuk surga tapi tidak mau beramal untuk ke surga. Nah, perkara yang seperti ini adalah merupakan salah satu perkara yang dapat menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Kemudian yang keenam, wasadisu karihtumun naro wa fa'altum ma'asih. Wasadisu karihtumun naro wa fa'altum ma'asih. Yang keenam, kalian tidak mau masuk neraka, tapi kalian selalu berbuat durhaka kepada Allah. Tidak mau masuk neraka, tapi selalu berbuat dosa. Tidak mau masuk neraka, tapi selalu berbuat maksiat. Ketika ditanya, takut neraka tidak? Takut. Tapi kok kenapa kamu nggak sholat? Takut neraka tidak? Takut. Tapi kenapa engkau berzina? Kenapa engkau bermabuk-mabukan?
Kenapa engkau mencuri? Kenapa engkau berdusta? Kenapa engkau menipu orang lain? Kenapa engkau menyakiti orang lain? Dan seterusnya dan seterusnya. Takut neraka tapi selalu berbuat dosa. Takut neraka tapi larangan-larangan Allah. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar, dilabrak. Ini pun adalah merupakan salah satu perkara yang dapat menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, wasabi'u tubsirunal qajata fi aini akhika wa nasiyal jaza'a fi ainaika. Yang ketujuh, kalian selalu mengorek-ngorek kesalahan saudara kalian. Kalau kesalahan orang lain dikorek-korek, dicari-cari, enggak ada pasalnya, dicari pasal karet. Biar masuk penjara. Enggak berbuat salah, dicari-cari kesalahannya. Wah. Nah, selalu mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tapi terhadap kesalahan diri sendiri kalian selalu melupakannya. Ibarat pepatah mengatakan, apa kata pepatah? Masih ingat? Semut di seberang lautan nampak jelas terlihat, tapi gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan, belek nempel di nama tanah teka tempok sorangan. Kesalahan orang lain dikorek-korek terus, enggak ada dikorek-korek terus, korek-korek. Padahal kesalahan dirinya banyak banget dilupakan. Nah, ini perkara yang dapat menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, wasabinu. Yang ke-8, atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Yang ke-8, kalian menyuruh kepada orang lain supaya berbuat kebaikan, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, yakni tidak mau berbuat kebaikan. Sama orang lain, ayo kita ngaji, tapi dia sendiri enggak pernah ngaji. Orang yang seperti ini ibarat calo. Tahu calo? Di terminal jonggol, terminal Bausal, jonggol. Orang-orang pada naik angkot tuh. Angkot yang akan menuju ke jonggol. Begitu penuh angkot berangkat, dia ikut ke jonggol enggak? Itu calo. Ayo surga. Orang-orang pada ke surga, dia di neraka. Bego itu namanya. Bloon namanya itu. Ibarat itu namanya ilmu lilin. Lilin dibakar terang lingkungan sekitar dengan cahaya lilin, tapi dia sendiri terbakar meleleh. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah, nah apabila kita selalu mengajak kepada orang lain tapi kita tidak pernah mau berbuat kebaikan, selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, tapi kita sendiri melupakan diri kita, tidak pernah mau berbuat kebaikan dan selalu berbuat kemunkaran, maka apabila kita seperti itu, maka itu dapat menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, wattasi'u ta'muruna zakata wala ta'dunaha. Yang ke-9, kalian menyuruh kepada orang lain untuk mengeluarkan zakat, tapi kalian tidak menunaikan zakat. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, kata